Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, latihan membaca Al-Quran di juz 15 surah Al-Kahfi. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar membaca di ayat ke-23 sampai ayat ke-25. Baik, sobat mengaji yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengefisiensi waktu langsung saja kita memulai pelajaran kita. Namun sebelum itu marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sobat mengaji yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa kita akan jelaskan lebih terperinci setiap ayat yang kita baca bersama-sama. Kemudian insya Allah di akhir video kita akan baca semua ayat yang kita jelaskan bersama-sama tadi. Oleh karenanya tetap ikuti sampai di akhir video ya. Baik, kita mulai di ayat ke-23. Perhatikan. Wala taqulanna. Huruf la kita panjangkan 2 harokat karena di depan huruf la terdapat alif ya. Wala taqulanna li syai'in. Perhatikan huruf ku kita panjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun ya. Wala taqulanna. Kemudian huruf na kita tahan dan kita tekan, serta kita dengungkan 2-3 harokat karena di atasnya terdapat tanda tasdid ya. Wala taqulanna li syai'in. Kemudian huruf sya kita ayun sekali karena di depannya terdapat ya sukun. Ini adalah alif yang tidak dibaca ya, karena di sini terdapat tanda sifir ya, atau tanda 0. Maka alifnya tidak dibaca 2 harokat ya. Li syai'in. Wala taqulanna li syai'in. Inni. Huruf ni kita tahan dan kita tekan, serta kita dengungkan 2-3 harokat karena terdapat tanda tasdid di sini. Kemudian kita panjangkan 2 harokat karena terdapat ya sukun di depannya ini ya. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun. Perhatikan huruf fa kita panjangkan 2 harokat karena terdapat alif di depannya. Fa'ilun dzalika. Tanwin huruf lun, perhatikan, bertemu huruf dza, maka kita dengungkan dan kita samarkan ya. Fa'ilun dzalika. Huruf dza kita panjangkan 2 harokat karena terdapat alif kecil di atasnya. Dzalika ghadan. Kemudian tanwin huruf dan kita rubah menjadi fathah atau a dan kita hilangkan tanwinnya ya. Dzalika ghadan. Kemudian illa. Perhatikan huruf la kita tahan dan kita tekan karena terdapat tanda tasdid di atasnya. Illa. Kemudian kita panjangkan 4 atau 5 harokat karena di depan huruf la terdapat alif yang di atasnya terdapat tanda bacaan panjang garis 4 atau 5 harokat yang ini ya. Illa ayyasha. Perhatikan huruf nun sukun bertemu huruf ya, maka kita tahan dan kita tekan huruf nun sukunnya melebur masuk ke huruf ya ya. Ayyasha. Ayyasha. Kemudian huruf sya kita panjangkan 4 atau 5 harokat karena di depan huruf sya terdapat alif yang di atasnya
terdapat tanda bacaan panjang 4 atau 5 harokat ya. Illa an yasha Allah. Allah. Kalau kita berhenti di sini pada huruf lafaz Allah, maka la-nya kita panjangkan 2, 4 atau 6 harokat ya. Ayyasha Allah. Kemudian hu di ujung kita sukunkan ya. Allah. Kemudian wadhkur. Perhatikan huruf wa langsung sambung ke huruf dha yang berharokat sukun. Alifnya tidak dibaca. Ini namanya hamzah wasol. Hamzah penyambung antara kata wa dan kata setelahnya ya. Huruf wa dan kata setelahnya. Wadhkur. Kemudian huruf ro yang berharokat sukun bertemu huruf ro yang berharokat tasdid, maka huruf ro yang berharokat sukun melebur masuk ke huruf ro yang berharokat tasdid ya. Kita tahan dan kita tekan. Wadhkur rabbaka. Wadhkur rabbaka. Huruf ba kita tahan dan kita tekan karena terdapat tanda tasdid di sini. Wadhkur rabbaka idza nasit. Perhatikan huruf za kita panjangkan 2 harokat karena terdapat alif di depannya. Idza nasit. Kita berhenti di sini ya. Kita potong atau kita wakaf di sini karena ayatnya cukup panjang. Takutnya biasanya nafas kita tidak cukup ya. Maka kita cari tempat berhenti yang pas. Nah, kita berhenti di sini ya. Wadhkur rabbaka idza nasit. Ya, huruf ta kita berikan hembusan tipis ya. Nasit. Huruf si kita panjangkan 2, 4 atau 6 harokat kalau kita berhenti di sini ya. Idza nasit. Kemudian waqul asa. Huruf sa kita panjangkan 4 atau 5 harokat karena di atas huruf sa terdapat tanda garis bacaan panjang 4 atau 5 harokat. Waqul asa ayyahdiyani. Huruf nun sukun bertemu huruf ya yang berharokat tasdid, maka nun sukunnya melebur masuk ke huruf ya yang berharokat tasdid ini. Kita tahan dan kita dengungkan 2 sampai 3 harokat. Wa qul asa ayyahdiyani. Yahdiyani rabbi. Rabbi. Huruf bi kita tahan dan kita tekan karena terdapat tanda tasdid. Kemudian kita panjangkan 2 harokat karena ya sukun di depannya. Rabbi ayyahdiyani rabbi li'aqraba. Li'aqraba. Perhatikan huruf qa berharokat sukun, maka kita pantulkan atau kita qalqalahkan. Karena huruf qa yang berharokat sukun termasuk adalah huruf-huruf pantul ya. Dari 5 huruf-huruf pantul. Rabbi li'aqraba ayyahdiyani rabbi li'aqraba min hadza. Perhatikan huruf ha kita panjangkan 2 harokat karena terdapat alif di atasnya. Huruf za kita panjangkan 2 harokat karena terdapat alif di depannya ya. Min hadza rasyada. Huruf da tanwin an, huruf dan kita rubah menjadi fathah atau a dan kita panjangkan 2 harokat, kita hilangkan tanwinnya ya. Min hadza rasyada. Kemudian walabithu. Perhatikan huruf thu kita panjangkan 2 harokat karena terdapat waw sukun di depannya. Alifnya tidak dibaca ya. Walabithu fi. Huruf fi kita panjangkan 2 harokat karena terdapat ya sukun di depannya. Walabithu fi.
kahfihim, kahfihim. Thalatha, huruf la kita panjangkan 2 harokat karena terdapat alif kecil di atasnya ya. Thalatha mi'atin. Perhatikan pada kata mi'atin di sini kita tidak baca mi'atin atau mi'atin, tapi kita baca mi'atin. Alifnya tidak dibaca. Kenapa? Karena alif adalah kaidah penulisan bahasa Arab. Jadi tidak perlu dibaca mi'atin ya. Jadi alifnya tidak perlu dibaca ya. Ingat ya. Ketika bertemu dengan kata mi'atin, mi'atin artinya 100 ya. Ketika bertemu dengan kata mi'atin di ayat yang lain, maka tidak perlu lagi kita baca mi'atin ya. Cukup kita ingat bahwa alifnya tidak perlu dibaca ya. Mi'atin ya. Mi'atin. Kemudian tanwin in huruf tin bertemu huruf si ya, sa ataupun si, maka kita dengungkan dan kita samarkan cara bacanya ya. Mi'atin sinina. Huruf ni kita panjangkan 2 harokat karena terdapat ya sukun di depannya ya. Sinina wazdadu. Perhatikan huruf wa langsung sambung ke huruf za yang berharokat sukun, alifnya tidak dibaca. Ini hamzah wasol, hamzah penyambung antara huruf wa dan kata izdadu ya. Wazdadu. Huruf da kita panjangkan 2 harokat karena alif di depannya ya. Wazdadu. Huruf du kita panjangkan 2 harokat karena wawu sukun di depannya, alifnya tidak dibaca ya. Wazdadu tis'a. Tis'a. Perhatikan tanwin an huruf an kita rubah menjadi fathah atau a dan kita panjangkan 2 harokat, kita hilangkan tanwinnya karena kita berhenti di sini ya, di ujung ayat. Dadu tis'a. Baik, sobat ngaji yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada kesempatan hari ini, sebagaimana biasa kita kembali membaca pelajaran yang kita jelaskan bersama-sama tadi. Namun sebelum itu marilah kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. Baik, sobat ngaji yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini, silakan layangkan di kolom komentar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik dan juga hidayah kepada kita sekalian, memberi kesehatan, kekuatan dan umur panjang, serta semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari api neraka dan memasukkan kita semua ke dalam surganya yang paling tinggi, surga Firdaus tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalam ala nabiyina Muhammad
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.